Ini semua bukan karena kekuatan saya, tapi semua karena pertolongan dari Tuhan. Sebelumnya, selama ini saya bersuami dengan beda agama, seorang Taufik. Sejauh ini dengan perekonomian pergumulan saya yang sangat banyak berliku-liku dan banyak sekali kesusahan yang saya hadapi. Dengan saya 3 anak saya pertama perempuan, kedua perempuan dan terakhir laki-laki. Banyak sekali tantangan yang saya terima, bukan dari suami aja, tapi dari kehidupan, dari perekonomian juga sangat banyak. Dan suatu ketika, di saat saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, pada saat itu, kalau tidak salah itu bulan April, ya saya ketemu dengan seorang teman itu bulan Maret. Di saat bulan Maret itu, saya sudah sangat bingung, saya putus asa, saya sudah tidak tahu mau berbuat apa. Tapi seseorang teman memutuskan bilang kepada saya, "Sandra, kenapa kamu tidak minta tolong saja? Ini ada jalan. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di rumah singgah. Di sana ada bisa ketemu dengan Ibu Bona. Itu yang pegang itu Ibu MD, orang MT Haryono 1. Pada saat itu saya sama sekali tidak tahu bagaimana apa rumah singgah dan seperti apa dan bagaimana. Tapi saya coba untuk bisa ke sana, tapi saya bingung apa yang harus saya buat, Tuhan. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya uang sepeser pun, saya nggak bisa, nggak punya apa-apa. Yang hanya ada saya tuh baju dan saya hanya bawa anak-anak gitu. Tapi setelah itu saya dikuatkan dengan Tuhan. Saya hubungi Ibu Bona, dikasih nomor teleponnya dan saya telepon dengan Ibu Bona. Ibu Bona itu siap kapan saja untuk terima saya. Tapi pada saat itu saya belum untuk pergi. Yang baru saya itu datang ke Ibu Bona itu sekitar bulan April. Bulan April tepatnya, saya kayaknya ke antara tanggal 14 tanggal 15 seperti itu. Saya datang dan saya sangat berterima kasih juga. Ternyata yang menjemput saya itu Pendeta Joram Hutagaul sendiri yang menjemput saya dengan anak-anak saya untuk saya sampai tiba di rumah singgah. Dan setelah banyak di rumah singgah, banyak sekali perubahan yang saya alami. Banyak sekali. Dari kesehatan anak-anak terjamin semuanya. Dan sampai sekarang puji Tuhan sekali. Saya dan anak-anak sampai sekarang tuh bertambah gemuk, bertambah sehat dan tidak kekurangan apapun juga. Saya sangat berterima kasih juga sama Ibu Bona atas perhatiannya, dan anak-anak saya di sini diajarkan untuk membaca Alkitab, bisa berdoa, dan sampai sekarang anak saya Adinda dan juga Zara bisa berdoa dan menyanyi lagu Sion. Dan mereka kalau tidak berdoa tuh mau tidak berbakti, malah bilang, "Mah, ayo kapan kita berdoa?" Seperti itu. Itu pergumulan saya yang sangat besar sekali. Dan satu kerinduan saya itu sebenarnya ingin suami saya juga bisa ikut masuk berbakti kepada Tuhan. Tapi pada saat itu belum. Setelah saya lama lagi untuk jalan untuk ke Grogol, ternyata saya tidak tahu kenapa, ternyata suami saya mencari saya. Suami saya mencari saya dan akhirnya singkat cerita saya hubungi Ibu Bona untuk mau bisa terima suami saya, apakah bisa untuk juga di rumah singgah. Ternyata Ibu bilang, "Bawalah suamimu ke sini, kita coba bicara dan coba kita berdoa pada Tuhan sebagaimana baiknya." Saya bawa dia, saya datang ke sini dan saya tidak tahu kenapa itu semua berubah. Dia mau berdoa, dia mau baca Alkitab,
Dan terlebih lagi, dia bisa untuk share Alkitab. Apa yang dia baca di dalam Alkitab, dia mau share. Setelah kita baca renungan pagi, renungan malam, renungan pagi, renungan malam selama di sini, pada suatu malam, karena kita sudah bertemu dengan Bapak Joram Huta, Pendeta Joram Huta Gaul, Bapak Pendeta Muda Sinaga, Bapak Pendeta Muda Papandi, terus Bapak Pendeta Pak Jimmy Tokyo, Bapak Pendeta Melvin Malau, itu dia bertambah kuat, bertambah dia benar-benar mau di dalam Tuhan, dalam keseriusannya. Saya tidak memaksa, sama sekali saya tidak memaksa, dan itu di luar pikiran saya. Sampai pada suatu malam, dia bilang, "Mah, maafkan saya." Dia juga minta maaf dengan saya, minta maaf dengan anak-anak saya, semuanya. Dan dia bilang, "Saya mau dibaptis." Itu kerinduan saya selama 12 tahun saya menunggu. 12 tahun saya menunggu untuk suami saya bilang mau dibaptis. Itu kerinduan sangat, pergumulan saya yang sangat lama untuk saya bisa mau suami saya untuk dibaptis. Dan puji Tuhan, nanti ini KKR, saya dan suami saya mau dibaptis di MT Haryono. Dan terima kasih sekali dengan jemaat-jemaat MT Haryono yang banyak membantu saya, juga anak-anak saya, supportnya, doanya, dukungannya, semua, sampai kami, saya dan keluarga saya, untuk mau siap dibaptis nanti pada tanggal 20. Dan saya minta doanya terus untuk saya dan suami saya tetap kuat dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Itu saja. Terima kasih dan selamat malam. Amin. Terima kasih Ibu Timisela yang sudah memberikan kesaksiannya. Semoga melalui kesaksian ini seluruh audiens yang mendengar, mereka boleh juga dikuatkan, dan kita semua boleh tetap teguh di dalam iman. Ya. Dan pada saat ini, kita akan mempersiapkan juga hati kita untuk mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh PA Taman Harapan. Kami persilahkan.
Amin. Terima kasih untuk lagu pujiannya, untuk PA Taman Harapan. Semoga orang-orang muda, ya, pemuda Advent dari PA Taman Harapan boleh tetap semangat di dalam melayani melalui lagu-lagu pujian. Saat ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bernyanyi lagu tema kita yang akan dipimpin oleh operator. Marilah orang berdosa. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Telah tertumpah darah Kristus agar kita selamat. Datanglah kepada Yesus dan terimalah berkat. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Yesus Kristus kebenaran dan jalan ke surga. Percaya kepada Tuhan dan selamat terimalah. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Mari ikut umat Allah berjalan ke surga. Di sana kita bersuka memuji selamanya. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Allah kami, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami sungguh berterima kasih oleh karena kami dapat menikmati persekutuan malam ini. Bersamalah dengan kami Tuhan. Inilah doa kami mohon di dalam nama Yesus. Amin. Baik, salam damai, salam hangat, salam bahagia, salam sehat kepada kita semua, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, di mana saja pun saudara berada pada malam hari ini. Dari hati kami yang paling dalam mau menyampaikan salam persatuan.
dari negara kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pengalaman hidup di dunia yang fana ini, yang sementara tidak normal, saudara-saudara. Kita menyadari itu dan kita tahu masing-masing apa yang sedang saudara rasakan dan saya rasakan pribadi. Paling sedikit sudah hampir 3 bulan memasuki 4 bulan, memang kita tidak hidup normal dari segi perasaan. Saudara-saudara, saya berharap Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, walaupun dalam situasi seperti ini kita bertemu melalui aplikasi virtual, tetapi kita percaya bahwa lawatan dari Khalik pencipta kita, dari Allah, dari Tuhan, datang kepada masing-masing kita dan kita merasakan satu pengalaman yang indah di dalam Tuhan malam ini. Dan kita akan bertemu dari malam ke malam, mulai malam ini sampai 3 malam ke depan, besok dan Jumat malam, saudara-saudara. Dan kami percaya yang sudah datang malam ini, dan yang sudah bergabung, kami percaya Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian akan bergabung kembali dengan kami besok malam. Dan bagi Bapak, Ibu, pemirsa yang bergabung di Facebook, selamat bergabung dan senang boleh bersama-sama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dimanapun berada pada kesempatan ini. Saudara-saudaraku, saya membuat tema untuk pelajaran kita sepanjang 3 malam berturut-turut ini, 3 malam ke depan. Saya membuat di dalam bahasa Inggris karena supaya lebih pendek, sebab kalau diterjemahkan agak panjang, yaitu tema besarnya saudara-saudara yang kami buat ialah The Divine Philosophy of New Normal Life. Terjemahan bebasnya adalah apa yang Allah inginkan dan Tuhan ajarkan, atau filsafat atau kemauan Allah dari kita tentang satu konsep hidup normal. Tatanan hidup normal, saudara kasih. Kata-kata ini baru kita dengar, sangat familiar, paling sedikit 1 bulan terakhir dari negara kita, bahwa kita diajak untuk tatanan hidup normal baru, saudara-saudara. Tatanan hidup normal baru. Dan judul kecilnya malam ini, The Blessings of New Normal Life. Yaitu berkat-berkat bila mana saudara dan saya menghidupkan tatanan hidup normal baru. Atau kembali kepada tatanan hidup normal baru yang Tuhan telah desain, yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah ciptakan, dan Tuhan buat kepada masing-masing kita. Saudara-saudara, kita akan lihat untuk secara keseluruhan pelajaran malam ini. Kita tahu, saudara-saudara, waktu Allah menciptakan dunia dan segala isinya begitu indah, sempurna, sungguh amat baik, saudara-saudara. Hampir semua yang mengaku memiliki kepercayaan, keyakinan, atau yang disebut agama di dunia ini, saudara-saudara, mengakui bahwa waktu Allah menciptakan dunia di mana saudara kita tinggal, yaitu sungguh amat baik, indah, saudara kasih, damai, dan lain sebagainya. Kita tahu nenek moyang kita yang pertama, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, yang bernama Adam dan Siti Hawa, satu pasangan yang sangat ideal, yang sempurna. Mereka menikmati dunia penuh dengan ketenangan, saudara-saudara, dan menikmati dunia yang penuh kebahagiaan. Adam dan Hawa hidup dalam sukacita dan damai yang sempurna di Taman Eden. Dan kita tahu semua cerita ini. Bagi mayoritas keyakinan agama di dunia ini yang tahu cerita ini, walaupun berbeda merek, tetapi bagi kita yang memiliki kitab suci, yang masing-masing kita yakini, menyebutkan, saudara kasih, bahwa awal dunia dijadikan, diciptakan oleh Khalik pencipta kita,
yaitu Allah sungguh amat baik. Dan kalau kita baca kitab Taurat yang disaksikan oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa adalah seorang yang cukup berpengalaman. Dan dia diberikan oleh Allah pengalaman yang luar biasa, saudara-saudara. Dia diberikan kepadanya ilham untuk melihat cinta kasih Allah, kebesaran Allah, sejak dunia dijadikan melalui hayal yang diterima. Itu sebabnya dituliskan oleh Nabi Musa buku Torah atau buku Taurat, seorang kasih. Dia menyebutkan dalam Kejadian buku Taurat, Kejadian pasal 1 ayat 31, menyebutkan saudara-saudara, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, disebutkan kitab Taurat atau Torah menyebutkan oleh Nabi Musa, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik, seorang kasih. Bahasa yang lain, very good, indah, penuh dengan kebahagiaan, sukacita, seorang kasih. Itulah tatanan hidup normal yang telah Allah rancang, ciptakan bagi manusia itu, termasuk bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan bagi saya dan semua orang di bawah kolong langit ini. Dan kalau kita lihat lebih jauh, apa kata dari hamba-hamba Allah yang berpengalaman, yang secara khusus yang kita yakini dari firman Allah yang tertulis dalam 1 Yohanes 4:16 yang berbunyi demikian, saudara kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Saudara jangan lupa, dasarnya Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita harus mengetahui dengan jelas bahwa Allah merancang kita, menciptakan kita, mendesain kita dengan kasih. Segala sesuatu yang terbuat dari kasih, dari hati, dari pengorbanan, dari kesungguh-sungguhan, itu artinya sangat sempurna sebagaimana tadi kesaksian dari Nabi Musa. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah sungguh amat baik, very good, sangat luar biasa, seorang kasih. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa malam ini dalam program kita, dalam pengalaman rohani KKR.net untuk 3 malam ini, saya mau katakan saudara dan saya dan semua penonton yang menyaksikan acara ini, saudara tidak dibuat dari kaleng-kaleng, bahasa Jakarta. Saudara dan saya tidak dibuat dari timah, dari plastik, dari karet, dari bahan yang murahan. Walaupun dari awal penciptaan manusia itu diciptakan dari tanah, debu tanah. Tetapi debu tanah yang diambil oleh Allah itu adalah debu tanah yang terbaik. Karena Allah sendiri yang membentuk, tangan Allah sendiri yang membentuk. Dan dibuat tatanan hidup normal. Dibuat sedemikian rupa supaya manusia yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat Allah menciptakan kepala kita. Saya coba pelajari, seorang kasih. Dalam kepala kita saja ini, bagian atas ini, seorang kasih. Banyak penelitian menyebutkan hampir sekitar 50 miliar sel dalam otak kita. Allah menciptakan hampir 50 miliar sel dalam otak kita, dalam kepala kita, seorang kasih. Dan beratnya totalnya hanya 420 gram saja, seorang kasih. Lihat, hampir 50 miliar sel yang ada di bagian kepala kita, tetapi saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, beratnya hanya total 420 gram. Sangat ajaib. Dan kalau kita dalami lebih jauh, banyak penelitian yang menyebutkan sel dalam tubuh kita, saudara-saudara, mencapai sekitar 75 triliun sel. Luar biasa, sangat menakjubkan. Amazing, seorang kasih. Luar biasa, sungguh amat baik. 75 triliun sel dalam tubuh kita dari ujung rambut ke ujung kaki kita.
75 triliun. Saya berpikir sejenak ketika saya mempersiapkan materi ini untuk kita semua bagi pemirsa yang ikut bergabung dalam program ini. Saya mencoba membaca beberapa literatur tentang ini, saudara kasih. Saya berpikir sejenak, kalau ada 70 triliun sel dalam tubuh kita, kalau Tuhan minta harganya satu sel 10.000, saudara kasih, aduh, saya menghitungnya agak kewalahan, saudara kasih. Karena saya lihat bukan hanya ratusan triliun, tapi justru di atas triliun itu hitungan kuat triliun, kuat triliun. Itu bahasa yang lain. Bagi ekonomi yang lebih menguasai akan tahu. Jadi hitungan yang tak terhingga bagaimana mahalnya, sistematisnya, dan teraturnya, dan luar biasanya canggihnya Allah menciptakan saudara dan saya. 75 triliun sel sedang ada disusun, didesain oleh Allah dalam tubuh kita. Suatu hal yang luar biasa. Jadi kita tidak diciptakan dari kaleng-kaleng. Itu sebabnya Allah telah membuat tatanan hidup normal dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar sedikit anatomi otak, saudara kasih, ada beberapa bagian di bagian kepala di otak kita ada disebut frontal lobe. Ya, otak depan, saudara kasih, ada otak bagian bawah tengah, dan kemudian otak bagian atas dinding, dan kemudian otak bagian bawah. Ini luar biasa. Itu sebabnya saudara dan saya bisa gabung malam ini. Bisa bergabung pada kesempatan ini karena kita punya perasaan, punya rasa, punya cinta, punya kemauan, punya harapan, punya keinginan dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan itu, saudara kasih? Adalah, saya tegaskan, yaitu Allah sendiri. Walaupun dunia, banyak orang di dunia ini tidak mengakui akan keberadaan ini dengan teori-teori mereka yang mereka buat. Tapi malam ini, saudara kasih, saya buat sejenak. Ada beberapa, ini ada kucing, dog, dan kemudian monkey, monyet. Ya, kucing otak depannya hanya 3,5% besar otak depannya, frontal lobe-nya, saudara kasih. Kemudian dog, anjing peliharaan 7%. Dan monyet 17%, saudara kasih. Dan kita manusia dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa, 33% hanya otak depan kita atau frontal lobe. Itu sebabnya kita orang-orang yang sangat istimewa, saudara kasih. Walaupun kalau kita tidak gunakan otak depan kita yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan telah rancang ini, sedemikian rupa ini, karena otak depan itu fungsinya adalah untuk kemauan, untuk spiritual, yaitu kerohanian, dan untuk moral. Ketika otak depan kita ini kita tidak gunakan dengan baik untuk memuji Khalik pencipta kita yang telah menciptakan kita, yaitu Allah dalam hal ini, ya kita bisa bertingkah laku seperti yang di bawahnya, yaitu monyet. Ya, itu sebabnya dia manusia tapi tingkah lakunya seperti yang di slide saya. Itu sebabnya mari kita gunakan, saudara kasih, bagian atas yang Tuhan ciptakan dan semua tubuh kita, 75 triliun sel yang telah Allah ciptakan dalam hidup kita ini. Luar biasa. Tetapi sesuatu terjadi. Kita tahu, saudara kasih. Sesuatu terjadi, setan merusak tatanan hidup normal yang Tuhan ciptakan. Dan itu latar belakangnya. Tidak cukup waktu malam ini untuk menjelaskan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Tetapi kenyataannya hari ini, pada kesempatan ini kita semua merasakan sesuatu tidak normal. Sesuatu tidak normal. Sementara latar belakang Allah menciptakan kita sungguh amat baik, penuh damai, sukacita, ketenangan, luar biasa. Tetapi dirusak oleh oknum, merusak tatanan hidup normal yang Allah ciptakan, termasuk setan. Dan bukan hanya itu saja, tapi kita ikut juga bergabung dengan pikiran dari perusak, yaitu setan sendiri. Saya mau jelaskan sedikit kepada kita, pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, biasanya dari pikiran masuk ke hati. Itu sebabnya sering sekali di bagian otak kita ini, di pikiran kita itu, apa yang kita lihat, pikirkan, rasakan, akan masuk ke hati. Dan setan tahu inilah yang dia lakukan, merusak, saudara kasih. Merusak. Dan pada akhirnya kemauan kita tidak lagi mengakui siapa pencipta kita. Pada akhirnya kita tidak senang untuk mengakui keberadaan bahwa ada oknum kealahan, oknum yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Kita tidak mengakuinya lagi oleh karena otak kita
pemandangan kita, sel-sel yang diciptakan oleh Tuhan, yang seharusnya saudara-saudara digunakan untuk mempermuliakan Tuhan, tetapi kita sudah gunakan ke hal-hal yang tidak baik. Pikiran masuk ke hati. Itu sebabnya ada lagu Melayu yang saya suka menyanyikannya. Dari mana datangnya lintah, dari kali turun ke kaki. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Setelah dipandang, masuk pikiran, masuk ke hati. Kalau sudah di hati itu bisa berpengaruh. Itu sebabnya malam ini seorang kasih, saya baca dan saya tonton di televisi, bahkan anjuran dari lembaga organisasi kesehatan dunia, WHO, dan juga tim gugus pusat negara kita, negara Republik Indonesia, yang selalu mengadakan konferensi pers setiap hari, memberitahu berapa yang terkena COVID, dan kemudian berapa orang yang sudah sembuh, berapa orang yang harus meninggal, seorang kasih. Dan selalu diingatkan seorang kasih, jangan pegang wajah. Ya, mata, berusaha hindari pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, pegang telinga. Ini bagian atas ini sangat sensitif. Dan selalu diingatkan agar kita tidak memasukkan ke mulut, mata, dan hidung tangan kita. Itu cuci tangan, harus pakai masker. Dan kenyataannya kita tidak normal sekarang. Dulu seorang kasih kalau kita kumpul-kumpul, ya, bersilaturahmi, kalau kita duduk bersama, ada satu orang yang pakai masker, kita kadang-kadang, ini kebangatan banget, orang lagi ngobrol enak, dia pakai masker, seorang kasih. Tetapi sekarang justru terbalik. Kalau kita sedang kumpul beberapa orang ngobrol, ada yang tidak pakai masker, kita tersinggung sebaliknya. Jadi inilah ketidaknormalan itu. Jadi lihat, seorang kasih, bagian ini. Mengapa seorang kasih? Saya sedikit hadirkan pandangan saya atau perasaan saya. Mengapa virus ini masuk dari mata, telinga, mulut, hidung, seorang kasih? Karena sudah terlalu lama mata kita ini memandang tidak normal. Memandang hal-hal. Sudah terlalu lama kelihatannya mata kita ini memandang kepada dunia yang sudah merusak tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Saudara setuju atau tidak setuju apa yang saya sampaikan, tapi itulah yang sementara saya rasakan. Dan mengapa dihindari jangan pegang telinga? Kelihatannya telinga kita sudah puluhan tahun mendengar hal-hal yang tidak berfungsi baik untuk kita konsumsi, untuk kita dengar. Sudah terlalu banyak gosip, penderitaan yang kita dengar. Tidak lagi mendengarkan tatanan hidup normal yang Allah ciptakan dari semula, yaitu sungguh amat baik. Mulut kita sudah sering sekali kita gunakan untuk menabur virus-virus dosa dan fitnah dan lain sebagainya. Dan seorang kasih, hidung kita sudah terlalu banyak mencium aroma dunia yang penuh kenikmatan ini. Menikmati tidak salah, tapi seorang kasih, saya berkesimpulan seorang kasih, virus ini luar biasa. Virus corona ini masuk seorang kasih melalui mata, hidung, telinga, mulut, dan itu sangat membahayakan. Dan itu sebabnya dari mata, hidung, mulut menuju ke hati. Kalau sudah tiba di hati, masuk ke dalam, ke paru-paru, penyakit virus corona ini. Bila mana kita ada penyakit bawaan, menurut penjelasan dari Badan Kesehatan Dunia dan tim gugus Republik Indonesia, dan bahkan tim medis, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, ke paru-paru, ke dalam ke jantung kita, bila mana kita memiliki penyakit bawaan, virus ini akan merajalela, melumpuhkan sistem metabolisme tubuh kita, seorang kasih. Pada akhirnya akan dilumpuhkan. Slide foto yang saya jelaskan, pantulkan kepada saudara-saudara pemirsa, kalau sekarang saudara melihat, lihat, kalau sudah hati kita dibawa, pikiran kita tidak lagi memiliki tatanan hidup normal, itu artinya kita telah kehilangan segala-galanya, seorang kasih. Itu artinya kita tidak lagi memiliki hidup normal ketika hati kita sudah dibawa dunia. Bagi anak muda, ketika pacarmu sudah membawa hatimu, atau sebaliknya suami istri sudah membawa hatimu jauh darimu, itu artinya kamu kehilangan keseimbangan. Ketika virus masuk ke hati, ke paru-paru yang dapat melumpuhkan, itu akan berakibat fatal dan bahkan berujung kepada kematian. Itulah virus itu, seorang kasih. Sudah rusak tatanan hidup normal yang Allah ciptakan, saudara-saudaraku.
yang adalah sungguh amat baik, very good. Tetapi sekarang kenyataannya kita tidak baik lagi. Dan saya berpikir sejenak, saya harus mohon maaf malam ini tidak menyinggung atau menyebutkan secara untuk penistaan malam ini. Tetapi saya mencoba mendapatkan data. Seharusnya dunia di mana saudara saya tinggal ini, seharusnya dunia yang penuh damai dan penuh aman. Mengapa, saudara? Ketika saya lihat 10 besar terbesar agama di dunia ini yang memiliki keyakinan, saudara, dan memiliki kitab suci masing-masing. Saya berpendapat seharusnya dunia kita ini, dunia di mana kita tinggal, seharusnya saudara-saudara harus menjadi dunia yang paling aman. Mengapa? Agama yang mayoritas di dunia sekarang ini menurut statistik Christianity, penganut Christianity, pengikutnya sekitar 2,3 miliar, saudara. Dari jumlah penduduk 32%. Disebutkan oleh Yesus sekitar tahun 27 M. Dan mereka percaya kitabnya, kitab sucinya Alkitab. Terima kasih. Ada 2,3 miliar yang tergabung Christianity, saudara. Yang kedua adalah saudara-saudara kita Islam. Pengikutnya 1,6 miliar di dunia. Dari jumlah penduduk 23%. Didirikan oleh Nabi Muhammad pada tahun 610 M. Kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga adalah Hinduism. Pengikutnya 1 miliar, saudara. Dari jumlah penduduk 15%. Kitab suci Veda atau Weda, saudara. Kita lihat. Ada di peringkat nomor 4. Buddhis. Pengikut 400 juta dari jumlah penduduk 7%. Didirikan oleh Siddhartha Gautama. Dikenal sebagai Buddha pada tahun 600 SM. Kitab suci Tripitaka. Yang kelima, Sikhism. Pengikut 30 juta, saudara. Dari jumlah penduduk 0,4%. Didirikan oleh Guru Nanak pada tahun 1469 M. Yang keenam, Judaism. Pengikut 20 juta. Dari jumlah penduduk 0,3%. Didirikan oleh Abraham, Yakub, Ishak tahun 1300 sebelum Masehi. Luar biasa. Yang ketujuh, Bahaism. Pengikut 8 juta. Dari jumlah penduduk 0,15%, saudara-saudara. Didirikan oleh Mirza Hussain Ali pada tahun 1900 Masehi, kitab suci Al-Aqdas. Yang kedelapan, Confucianism. Confucianism, saudara, pengikutnya 7 juta. Dari jumlah penduduk 0,1%. Didirikan oleh Kongqiu pada tahun 600 SM. Ada peringkat ke-9, Jainism, pengikut 4,5 juta. Dari jumlah penduduk 0,06%. Didirikan oleh The Great Hero, Mahavira, atau agama Dharma dengan khotbah dasar non-kekerasan. Mengajarkan jangan melakukan kekerasan. Yang ke-10, Shintoism, pengikut 4 juta. Dari jumlah penduduk 0,01%. Didirikan pada tahun 300 SM. Dan masih banyak keyakinan-keyakinan atau kearifan lokal yang dimiliki oleh suku-suku, negara, bangsa, saudara kasih. Seharusnya dunia di mana kita tinggal ini adalah menjadi tempat yang aman karena kita memiliki agama. Tidak seharusnya kacau. Tetapi, saudara kasih, penelitian menyebutkan, sekarang dunia di mana saudara saya tinggal, jangankan dunia, negara kita, saudara kasih, bahkan RT kita, bahkan lingkungan kita merasa tidak nyaman. Bahkan ada orang di tengah-tengah keluarga pun tidak nyaman. Penelitian menyebutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pemirsa yang sungguh diberkati, dikasih oleh Tuhan Allah. Penelitian menyebutkan permusuhan, sakit hati, kebencian menyebabkan serangan jantung dan kematian dini. Banyak permusuhan. Padahal kita memiliki agama, memiliki kitab suci, memiliki waktu untuk bermeditasi, memiliki waktu untuk merenungkan arti kehidupan, memiliki waktu untuk berbagi, memiliki waktu untuk menyelidiki siapa kita, memiliki waktu untuk dapat mencintai, mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kenyataannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dunia kita ini sekarang penuh dengan penderitaan, tidak normal. Saya mau katakan ini dengan tegas, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mau katakan ini. Disease never comes without a cause. Penyakit tidak pernah datang tanpa ada sebab akibatnya. Penyakit tidak pernah datang tanpa ada penyebab. Itu artinya penyakit yang sedang melanda dunia, bahkan menyerang kita, bahkan kita
mengidap penyakit, itu karena ada sebab akibat, saudara kasih. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan. Penderitaan datang karena ada sebab akibat, ada penyebabnya, saudara kasih. Tidak cukup waktu untuk membahas materi ini. Kita bisa membahas di lain waktu. Tetapi saya mau katakan, saudara kasih, penderitaan datang karena ada sebab akibat, penyebabnya. Dan yang luar biasa, saya mau katakan malam ini kepada kita semua pemirsa, virus tidak pernah Tuhan ciptakan. Virus Tuhan tidak pernah ciptakan, tapi kenyataannya sekarang saudara kasih, virus merajalela. Virus menakutkan. Kita mendengar paling sedikit beberapa bulan terakhir ini, corona, COVID-19. Dulu kita tidak pernah dengar itu. Lalu pandemik, kemudian disinfektan, masker, kemudian APD, kemudian ODP, kemudian kasih hand sanitizer, kemudian banyak istilah-istilah yang kita dengarkan beberapa waktu terakhir ini. Gara-gara virus satu ini, saudara kasih. Dan saya mau katakan, bukan Tuhan yang menciptakan virus ini. Tetapi ada manusia yang tidak bertanggung jawab, saudara kasih, untuk kepentingan hidupnya. Dan sering sekali orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam hidupnya, sering sekali membuat virus-virus untuk merusak tatanan hidup yang Allah telah ciptakan. Allah tidak pernah menciptakan ini, saudara kasih. Kenyataannya kita tidak hidup normal. Itu sebabnya Allah membawa kita untuk kembali kepada tatanan hidup normal. Manusia yang ada di dunia ini, ironisnya ikut merusak tatanan hidup normal yang Allah telah ciptakan, saudara. Justru kita ikut merusak tatanan hidup yang Allah telah ciptakan. Kalau kita lihat sejenak, saya harus mohon maaf karena ini kita live streaming dan akan disaksikan oleh banyak orang. Tetapi dari hati saya yang paling dalam, saudara-saudara, Bapak Ibu, pemirsa, ya, banyak orang politikus berpolitik tidak elegan. Politik hanya mengedepankan kepentingan semata. Itu sebabnya saya sering sekali mendengar dalam dunia politik tidak ada persahabatan abadi, tapi kepentingan abadi. Mereka berpolitik tidak melibatkan tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Kita lihat sejenak bisnis, saudara kasih. Banyak orang berbisnis di dunia ini hanya mementingkan dirinya dan kemauannya. Berbisnis tidak salah. Bisnis adalah satu ilmu yang diberikan oleh Allah, dikembangkan oleh manusia. Tetapi ketika bisnis ini, saudara kasih, tidak lagi menuruti tatanan hidup normal, norma-norma yang Allah ciptakan, itu akan merusak. Siapa yang saya makan, itulah yang sering terdengar dari kata-kata bisnis. Kekuasaan, saudara kasih. Gara-gara kekuasaan, rakyat kecil, rakyat masyarakat bawah terinjak, saudara kasih. Karena kekuasaan orang-orang elit. Bisa saja termasuk saya yang ikut terlibat. Bisa saja saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kita perlu menyelidiki hati kita. Kita ikut merusak tatanan hidup normal yang Allah ciptakan sedemikian rupa, saudara. Harta, banyak orang memberikan hidupnya, menjual hidupnya, dan menyerahkan hidupnya ke perkara-perkara yang tidak penting untuk mendapatkan harta. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan. Kalau kita berbicara tentang hawa nafsu, saudara, Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Hanya dua gender. Tetapi kita lihat sekarang sudah rusak tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Sudah banyak gender-gender, sudah banyak saudara kasih, tidak bisa kita tebak dia feminim atau maskulin, saudara kasih. Kita tidak tahu. Ya, saudara, kita lihat beberapa tahun ini LGBT, saudara kasih. Ya, ada orang plesetin LGBT itu lelaki gelap, bini terang. Suka sesama jenis. Kita tidak tahu lagi gendernya. Kita tidak tahu lagi, saudara kasih, kelamin yang dia adopsi. Dia rusak tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Bagaimana cinta palsu? Banyak cinta palsu. Banyak wajah-wajah palsu, saudara kasih. Operasi dan lain sebagainya. Dirusak. Kita tidak puas dengan apa yang Allah telah ciptakan bagi kita. Kita tidak puas terhadap apa yang Tuhan ciptakan. Padahal Allah katakan tadi, saudara kasih, semua ciptaan yang Allah ciptakan itu sungguh amat baik. Very good. Dan ada 75 triliun
sel yang diciptakan, disusun, didesain oleh Allah dalam tubuh kita. Saudara-saudaraku, itu sebabnya setelah dunia merusak dan bahkan kita ikut merusak tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudaraku, Bapak Ibu? Akhirnya kejahatan, kekerasan, kekejian, kemunafikan merajalela di mana-mana. Bahkan bukan hanya itu, virus-virus dosa, narkoba dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang tidak terpuji, tempat-tempat yang menyeret banyak orang ke hal-hal merusak tatanan hidup normal. Belum lagi kita berbicara lingkungan, sampah di mana-mana, polusi seorang kasih. Ini semua dirusak oleh kita manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan ini. Tuhan tidak pernah menciptakan virus. Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan. Ini harus jelas seorang kasih. Supaya kita tahu kita berharga di mata Tuhan. Dia menciptakan kita dengan kasih yang kekal. Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Penderitaan akan berakhir kalau kita kembali kepada tatanan hidup normal yang Allah telah buat dan ciptakan. Saudara-saudaraku, inilah kesimpulan dari pekabaran malam ini. The divine philosophy and blessings of new normal life. Inilah kerinduan dan kemauan Tuhan. Ajaran Tuhan, filsafat Tuhan tentang hidup normal. Dan ada berkat khusus bagi orang yang kembali ke asal mula hidup normal yang Allah telah ciptakan. Nomor satu, saya kasih. God created man perfect. Artinya Allah adalah pencipta yang sempurna. Allah telah menciptakan kita, laki-laki dan perempuan, begitu sempurna. Jangan pernah ada penyesalan bagi saudara, bapak, ibu, saudara-saudara, dan saya pribadi menyesal lahir di dunia ini. Mengapa, saudara-saudara? Karena Allah menciptakan kita dengan sempurna. Dari mana kita tahu buku Torah? Nabi Musa mencatat dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Menurut rancangan Allah yang terbaik. Image Allah. Saudara-saudara, itulah kabar. Itulah anugerah, barokah, berkat yang Allah berikan. Kembalilah, akuilah saya bahwa sayalah penciptamu. Aku telah menciptakan engkau dengan sempurna. Itulah filosofi, itulah ajaran, filsafat, kemauan Tuhan untuk kita akui dan hidupkan dalam hidup kita. Kesimpulan nomor 2, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, di mana saja pun saudara berada pada kesempatan ini. Kesimpulan nomor 2, kita akan memperoleh berkat dari hidup normal yang Allah ciptakan. Kalau kita mengakui, God is the only healer. God is the only healer. Allah satu-satunya yang dapat menyembuhkan, saudara-saudara. Allah lah penyembuh ajaib yang sesungguhnya. Tidak ada orang yang dapat menandingi Allah pencipta kita ini. Walaupun banyak teori-teori dunia menyebutkan kita berasal dari kera, dari lain sebagainya. Tetapi Allah mengatakan kita akan memperoleh berkat, akan kembali menikmati hidup tatanan normal baru kalau kita mengakui Allah lah yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Mengapa, saudara kasih? Karena Dia yang merancang kita. Sel-sel yang ada di tubuh kita ini, Allah yang menciptakan. Dia tahu di mana yang kurang dan yang sakit. Itu sebabnya buku Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa dalam Keluaran 15 ayat 26 berkata, I am the Lord that health thee. Sayalah Tuhan yang membawa kesembuhan, yang memberikan kesembuhan kepadamu. Tidak ada Allah lain. Itu sebabnya sudah beberapa bulan ini orang-orang pintar, orang-orang yang jago mencoba menemukan vaksin virus corona. Tetapi belum ada yang berani katakan, ini obat paten. Ya, ini obatnya, ini vaksinnya. Belum ada orang katakan, walaupun ada 1-2 sudah ditemukan, tapi belum diakui secara internasional. Tetapi Tuhan tahu, dan hanya Tuhan yang sanggup menghentikan semua penyakit yang sedang melanda dunia. Mari kita kasih kembali mengakui Allah penyembuh ajaib, karena Dialah yang menciptakan kita dan Dialah membuat aturan hidup normal, tatanan hidup normal. Kesimpulan nomor 3, saudara kasih. The divine philosophy and blessings of new normal life. Nomor 3. Number 3. God wants us well.
Allah mau, Allah rindu kita baik-baik saja, saudara. Tapi kita harus sadar memang kita tidak baik sekarang. Itu sebabnya tadi saya sudah analogikan, virus itu masuk dari mata, dihindari, jangan sampai pegang mata. Saya paling enak, dulu kebiasaan saya kalau sudah bisa remas-remas wajah saya, itu sangat puas. Tapi sekarang saya serasa tidak normal, tidak boleh pegang wajah. Tetapi Allah katakan, saya mau engkau semua baik-baik saja. Dalam buku kitab Zabur yang bacaan lain adalah Mazmur 103 ayat 3 disebutkan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam tulisan Sulaiman, dalam Amsal, Raja Salomo, sebutan yang lain. Amsal 3:8, takut akan Tuhan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu yang sudah remuk. Lihat, saudara kasih, ajaran Tuhan kita baik-baik saja. Kalau kita mengakui keberadaan Tuhan ada di dunia ini dan dalam hidup kita. Dengan demikian, kalau kita baik-baik saja, kita tidak akan gampang ikut terbabit atau merusak tatanan hidup normal yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Kita tidak akan melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Besok malam kita akan lihat the exercise of new normal life. Besok pastikan saudara Bapak Ibu tetap hadir dalam program KKRnet kita. Besok malam kita akan bahas secara khusus apa yang harus kita lakukan yang Tuhan mau untuk hidup normal ini. Kesimpulan nomor 4, the divine philosophy and blessing of new normal life. Nomor 4, our body is God's temple. Saudara kasih, tubuh kita ini, kita harus akui bahwa tubuh kita ini adalah Ka'bah. Ka'bah Allah. Tempat Allah hadir. Karena Allah sedang hadir dalam hidup kita. Mengapa, saudara? Karena Dia menciptakan, Dia yang merancang, Dia yang mendesain. Dan Allah rindu tubuh yang telah diciptakan ini sedemikian rupa, yang very good, yang sangat baik, sungguh amat baik. Allah mau kita membawa tubuh ini kepadanya. Saudara kasih, kita harus mengakui. Yang 4, kita akan memperoleh berkat kalau kita persembahkan tubuh kita ini kepada Allah. Karena Dialah yang menciptakannya. Aku bersyukur padamu. Kitab Zabur 139 ayat 14, Mazmur 139. Bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa, saudara. Luar biasa Allah merancang kita. Kesimpulan nomor 5, Bapak, Ibu, Saudara-saudara pemirsa. Berkat yang kita peroleh kalau kita kembali mengikuti tatanan hidup normal baru yang diajarkan, diciptakan oleh Tuhan. Nomor 5 adalah obedience brings health. Penurutan akan perintah Allah ini akan membawa kesembuhan. Luar biasa, saudara. Akan membawa damai, akan membawa ketenangan hidup, akan membawa kebahagiaan, akan membawa kita lebih dekat ke dalam hadirat tahta, dalam simfoni yang serasi, dalam harmoni yang serasi, karena Allah rindu kita dekat dengannya. Saudara kasih, bagi Bapak Ibu pemirsa dan masyarakat Indonesia yang sangat-sangat cintai, saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Melalui kesempatan ini saya mau katakan kepada kita, janganlah kita lagi membuat perbedaan-perbedaan, bahkan saling menuding, saling membangkitkan emosi, saling membuat masalah, saling merasa paling hebat satu dengan yang lain. Karena Allah hanya menciptakan satu tatanan hidup normal baru. Dari dulu kita sama-sama diciptakan, laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan mau kita berjalan mengikut Dia, saudara kasih. Apapun merek keyakinan kita sekarang ini, Allah mau, Allah rindu supaya kita kembali kepada tatanan hidup normal yang Allah telah ciptakan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, mari kita terima anugerah ini. Mari kita terima Allah, pemberi hidup itu. Sang Khalik, Dialah yang sanggup mengendalikan semua peristiwa hidup di dunia ini. Dan Dia akan datang kembali untuk menyatakan sesungguhnya hidup normal, tatanan hidup normal yang betul-betul berasal dari Allah. Itu sebabnya Yesus memberikan jaminan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya engkau hidup normal kembali. Aku menyediakan tempat bagimu. Saudara kasih.
Di tempat yang Allah ciptakan itu, new area, tempat baru yang kita sebut sorga itu, saudara kasih. Di sana tidak ada lagi sakit penyakit, di sana tidak ada lagi duka, tidak ada kematian, tidak ada perpisahan, tidak ada lagi ODP, tidak ada lagi masker, tidak ada lagi disinfektan, tidak ada lagi saudara kasih ambulans, tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada lagi infus, tidak ada lagi obat-obat dari yang terbuat dari kimia, dan tidak ada lagi antivirus, dan secara khusus tidak ada lagi virus di dalam kerajaan sorga. Inilah pengharapan kita yang terbesar sekarang ini. Dan Tuhan mau kita kembali ke tatanan hidup normal yang Dia ciptakan. Kiranya melalui pelajaran ini, saudara dan saya, Bapak Ibu pemirsa di mana saja berada, memperoleh pengertian yang lebih baik bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Allah rindu kita kembali kepada ajarannya, karena Dia yang menciptakan dan menjadikan kita menurut gambar dan rupa Allah, menurut kehendak Allah, dan Dia telah menciptakan kita sungguh amat baik. Kiranya pekabaran ini menolong kita semakin setia hidup normal untuk menyongsong kedatangannya. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa, Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Engkau telah berikan waktu bagi kami semua. Baik yang bergabung dalam aplikasi Zoom dan juga di Facebook. Dan pada kesempatan yang lain akan hadir di YouTube. Bapa, terima kasih Engkau telah jadikan kami. Dan kami bersyukur pernah lahir di dunia ini. Bukan karena kebetulan, tapi Allah mengizinkan kami untuk menikmati tatanan hidup normal yang Engkau ciptakan. Walaupun sesungguhnya kami sedang berada dalam perjalanan hidup yang tidak normal. Banyak kekecewaan, banyak sakit penyakit, banyak penderitaan. Tuhan tidak pernah ciptakan itu. Tetapi kamilah manusia. Kamilah yang sudah meninggalkan formula tatanan hidup normal baru yang Kau ciptakan. Ajari kami Tuhan, supaya dari sekarang kami semakin setia, layak, dan kami menyelidiki hati kami, mempersiapkan hidup kami untuk menerima rahmat, belas kasihan-Mu, kasih sayang-Mu. Oleh karena Engkau Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkaulah sumber segala damai. Engkaulah sumber segala kesehatan. Engkaulah pencipta. Engkaulah penyembuh yang ajaib. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau telah mengajar kami untuk hidup kembali normal sebagaimana Engkau telah jadikan. Ajari kami Tuhan, malam ini kami akan tidur nyenyak dan kami akan memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Besok malam pertemukan kami di jam yang sama, jam 7 malam. Dan kami akan mempelajari kegiatan-kegiatan apa yang Tuhan mau, yang kami lakukan dalam hidup normal ini. Dalam tatanan hidup normal yang Tuhan telah ciptakan dan Tuhan mau. Tuhan, pertemukan kami besok malam. Terima kasih Engkau telah terima kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Melvin yang sudah menyampaikan pekabaran yang begitu luar biasa malam hari ini. Biarlah melalui pekabaran ini, kita disegarkan rohaninya, dan semakin hari kita boleh mengikuti tatanan-tatanan hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita. Pada malam hari ini, kepada seluruh pemirsa, kita sebentar akan melihat himbauan dari admin, dari panitia KKR ini yang akan kita ikuti sepanjang perbaktian bahkan kebaktian esok hari. Ya, boleh kepada operator ditampilkan. Ruang pengumuman. Boleh lanjut? Oke, pertama, KKR ini terbuka untuk umum dan gratis. Ibadah KKR akan dimulai tepat pukul 19 sampai 20.30. Begitu untuk malam kedua dan seterusnya. Tampilkan nama dan video pemirsa yang akan menyaksikan melalui Zoom. Oke, ibadah KKR akan
live setiap malam di Facebook dan YouTube Adventist Mission DKI. Boleh dilihat. Siapa tahu di malam hari ini keluarga kita, saudara-saudara kita tidak sempat ikut bergabung join, boleh dilihat ya di Facebook Adventist Mission DKI atau di YouTube-nya juga. Harap audio suara-suara supaya tidak mengganggu dimatikan ya selama MC atau pembicara sedang berbicara. Jika Anda rindu untuk didoakan, belajar Alkitab, atau dikunjungi, bahkan dibaptis, silakan hubungi nomor panitia ada di bawah ini, 0813-2027-4243, Pendeta Andreas Sinaga. Baiklah, mungkin masih ada? Selanjutnya, slide berikutnya. Baik, untuk malam berikutnya, ya, topik yang menarik lagi, the exercise of new normal life. Jangan sampai ketinggalan. Ini juga menarik, ya. Seperti malam hari ini, kita akan nikmati kembali firman Tuhan malam kedua esok hari. Semoga itu juga menjadi lawatan Kristus bagi kita untuk menyegarkan rohani kita. Terima kasih untuk semua partisipan di malam hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh tamu-tamu kami yang sudah mengikuti acara, yang ikut di Facebook, bahkan di Zoom. Kiranya segala waktu dan kehadiran saudara, kiranya Tuhan yang membalaskan dan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu esok hari, Tuhan memberkati. Masih ada yang ini disampaikan oleh panitia? Kepada panitia, masih ada ketua pelaksana KKR, ada yang perlu disampaikan? Cukup, Pastor. Baik, terima kasih pendeta. Jadi semua seperti yang diumumkan tadi, bila mana ada yang didoakan, ada yang mau belajar Alkitab, ada yang mau dikunjungi, seperti di nomor yang tertera tadi, boleh ditelepon, atau kami pun para panitia, boleh di WA atau ditelepon. Kami siap untuk melayani saudara-saudara semuanya. Terima kasih untuk malam hari ini. Sampai jumpa kembali esok hari. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom, terima kasih. Amin, terima kasih. Tuhan memberkati.